guys, ketemu lagi bersama channelnya Pemuda Gabut. Oke, next. Oke guys, setelah kita tadi berunding ya sama tim-tim anak-anak pemuda gabut nih. Saya sekarang ada di gerbangnya tempat bersejarah ini. Dan sayang sekali di tempat bersejarah yang sekeren ini tidak ada ciri ataupun plang satupun ya. Jadi tidak ada penamaan di tempat ini. Jadi kalau misalkan memang orang lain awam atau mungkin tidak tahu, ya tempat ini juga nggak ada ciri atau penamaan. Tapi kita explore tempat ini seperti apa ke depannya, terus seperti apa dalamnya, terus ada apa aja. Oke guys, yuk next. Oke, dari pertama kita masuk dari gerbang ya, yang mungkin udah ambruk juga gerbang. Di sini banyak banget pohon-pohon yang menjulang tinggi, bahkan pohon ini dulu waktu saya kecil ini bisa dijadikan tempat petilasan atau tempat saya bermain ya. Dulu si pohon ini tuh ada akarnya ke bawah. Saya biasa gelantungan di sini waktu kecil, tapi sekarang ketika saya udah berapa puluh tahun baru singgah lagi di tempat ini, silaturahmi lagi tempat ini, pohonnya udah nggak bisa kita peluk lah gitu ya, udah besar banget. Oke, kita sedikit mendekat untuk melihat penampakan dari pohon ini. Ini nggak tahu namanya pohon beringin ataupun apa, karena memang melihat dari tekstur bentuk daunnya itu beda, kayak bukan pohon beringin, tapi kalau saya menamainya ini pohon beringin. Gede banget guys ya. Dan dulu di saat pohon ini masih kecil, ini tuh ada seperti tembok yang membatasi tempat ini. Jadi di sebelahnya ini, di dalam ini tuh ada makam, nggak tahu 2 atau 3, saya lupa lagi karena itu udah puluhan tahun lah waktu kecil dulu. Saya suka gelantungan di atasnya, di akar pohon beringin ini ya. Dan sekarang sayang sekali makamnya udah tertutup oleh akar-akar yang udah membesar gitu, bahkan udah seperti dahan gitulah. Jadi kita nggak bisa review apa makam yang ada di sini ya. Dan ini bisa dijadikan pelajaran buat kita untuk melestarikan anak muda situs-situs cagar budaya atau tempat bersejarah lainnya gitu. Oke guys, lanjut lagi. Ini tuh ada 2-3 makam lah kalau misalkan ini mah ya. Itu mah cuma seingat saya. Ini tuh bisa dikatakan juga punggawanya dari yang punya atau yang singgah di tempat ini, karena kata saudara saya itu yang singgah di tempat ini tuh adalah dari Cirebon, dan bisa juga dikatakan dinamai Eyang Ganjar. Tapi banyak versi sekali, dari mulai berangkat di Cirebon terus singgah di Subang itu
sempat di tengah perjalanan ada yang bilang juga eyang gembol, karena memang dari Cirebon itu membawa gembolan yang dalamnya itu kayak makanan, kayak apa gitulah, pokoknya salin kayak gitu, baju. Jadi banyak versi lah dari perjalanan itu. Oke, kita next, kita lihat lagi lokasi dari tempat ini yang mungkin cukup luas ya. Oke, di sini juga ada bongkahan pohon yang udah tumbang ya guys. Lihat, pohonnya udah gede banget, udah tua, sayang sekali tumbang dan menimpa ke bagian dalam ya, dan mungkin bisa merusak bagian bangunan juga. Dan ini kita lihat ada sisa-sisa peninggalan di sini seperti bangunan atau mungkin tembok pembatas ya. Dan nggak tahu, mungkin di sini juga ada beberapa makam ya, karena di sini juga ada terlihat sepertinya bekas tembok yang roboh, dan ini mungkin ada fisiknya juga yang masih, katakan masih komplit lah, seperti makam gitu. Oke, sayang sekali ya, tempat seluas ini, sebagus ini, dari pertama datang nggak ada ciri, nggak ada mungkin istilah kunci untuk kita masuk ke tempat ini, mau ke siapa, mau apa, dan sejarah apa yang ada di tempat ini gitu ya. Makanya kita review dulu. Nanti kalau misalkan kalian memang penasaran dengan tempat ini, silahkan kalian bisa datang, tapi mungkin dengan secara sopan lah, secara apa namanya, minta izin ke apa yang ada di tempat ini gitulah gitu. Intinya biar kita selamat, biar tempat ini juga bisa terekspos oleh media, karena ya dari mungkin pertama saya pembukaan tadi, tempat ini belum terekspos oleh media manapun. Saya cari share di YouTube, saya cari share di Google, tidak menemukan tempat ini tuh apa sih gitu. Makanya sekarang saya mau review agar kalian juga bisa tahu, bisa hadir di tempat ini untuk mereview juga, agar tempat ini bisa terekspos ke media dan ada pihak-pihak yang mungkin bisa bertanggung jawab atau mungkin mempertanggungjawabkan apa, atau mungkin menjaga tempat ini ke depannya ya, untuk pemerintah setempat ataupun yang lainnya yang peduli dengan sejarah dan peninggalan situs cagar budaya ini ya. Oke guys, next kita lihat dulu itu aja, apa namanya, sekitarnya. Oke, setelah dari depan sana mungkin ada beberapa makom, kita next mungkin ini ke klimaksnya ya gitu, klimaksnya ini. Guys, di sini juga kita lihat banyak sekali bongkahan-bongkahan tembok yang mungkin ini dulunya seperti benteng yang membentengi tempat ini, atau mungkin bisa juga berupa bangunan yang kayak rumah gitu ya. Karena di sini ada kenteng juga, terus ada bongkahan tembok juga ya, dan di sini juga maaf, di sini juga ada makam ya, cuma udah ketutup oleh rumput-rumput yang udah tinggi ya guys. Di situ juga ada makam, beberapa makam di sini ya. Mungkin bisa juga ini punggawa-punggawanya ataupun sahabat-sahabatnya beliau ya. Oke, klimaksnya ini dia. Assalamualaikum. Klimaksnya ini sekarang kita udah ada di lokasi dimana orang-orang tadi saya berbincang sedikit sama saudara saya bahwa memang sering ada orang luar yang datang ke sini, bahkan orang Bandung sampai ratusan orang, yang sehingga di tempat ini mungkin ya memang beliau lagi mencari apa ya, perjalanan spiritualis lah kayak gitulah.
Dan di sini ada makam Eyang Ganjar yang dinamai Eyang Ganjar lah. Itu cerita dari saudara saya, karena sebelumnya ada juga yang bilang kalau ini tuh Eyang Gembol gitu, karena banyak sekali versi dari mulai perjalanan dari Cirebon menuju ke Subang tuh pasti melewati kampung-kampung atau apalah gitu ya. Jadi banyak orang yang melihat dengan berbagai versinya sendiri. Dan sekarang yang ada di Subang ini, saya mengutip dari perkataan atau cerita dari saudara saya bahwa yang ada di sini adalah Eyang Ganjar. Tapi wallahu alam lah kalau kayak gitu ya. Yang penting kita bukan soal siapanya, tapi kita ingin mengeksplor tempat ini agar kalian tahu bahwa di sini tuh ada situs cagar budaya yang harus kita lestarikan sebagai generasi anak muda. Bahkan kalau misalkan kita mampu, kita harus menjaganya ataupun mengembangkan tempat ini, bahwa di tempat ini ada prasejarahnya dan bisa kita ekspos lagi ke generasi-generasi muda kita. Jangan sampai melupakan sejarah-sejarah yang ada di daerahnya sendiri. Oke guys, mungkin segitu aja penjelasannya.